Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Sulani Fahda, NPM 2259201029, mata kuliah Mesin Learning dari kelas 5A, dosen pengampu Bapak Hartono SPD MTI. Di sini saya akan membuat video demonstrasi penelaah dan penguraian struktur dataset menggunakan EDA atau PCA. Di sini saya menggunakan sumber publiknya yaitu dari Kaggle. Nah, di sini saya menggunakan dataset House Price Prediction Dataset. Kita download terlebih dahulu karena saya sudah mendownloadnya. Jadi, kita masuk ke Google Colab-nya. Nah, di sini masukkan dulu datasetnya, di-upload filenya. Nah, ini sudah ada. Nah, coba kita klik. Nah, ini datasetnya. Nah, EDA itu exploratory data analysis adalah proses analisis awal data yang bertujuan untuk memahami karakteristik, struktur, dan komponen penting dari dataset sebelum melakukan analisis statistik atau pemodelan prediktif lebih lanjut. Yang pertama, kita memuat datanya. Pertama, kita akan memuat dataset dan menampilkan beberapa baris pertama untuk mendapatkan gambaran umum tentang data. Penjelasan, PD read CSV itu digunakan untuk membaca file CSV-nya. Data head akan menampilkan 5 baris pertama untuk memberi gambaran umum tentang struktur data. Sini import pandas, yaitu pandas itu PD, import matplotlib, pyplot, yaitu PLT, dan seaborn atau SNS. Nah, di sini memuat datasetnya, data sama dengan PDRead CSV, CSV-nya yaitu datasetnya House Price Prediction Dataset. Nah, di sini menampilkan 5 baris pertama dari dataset, jadi print 5 baris pertama. Nah, di sini 5 baris pertama, kita coba. Nah, ada 1360 sama 24272 3592 966 4926. Nah, di sini menampilkan 5 baris pertamanya. Setelah itu, yang kedua, memeriksa struktur data untuk memahami lebih lanjut struktur dari dataset. Kita bisa memilih tipe data dan informasi lain dari kolom yang ada. Data info ini akan menunjukkan jumlah kolom, tipe data, dan jumlah nilai non-nol setiap kolom. Data describe memberikan deskripsi statistik seperti mean, median, standar deviasi untuk setiap fiturnya. Nah, di sini yang kedua memeriksa struktur data itu struktur data, data info, memeriksa deskripsi singkat data, print, data describe. Jadi seperti ini struktur datanya. Dan ini deskripsi statistik datanya. Yang ketiga, visualisasi data. Histogram memberikan gambaran. Yang ketiga, visualisasi data. Histogram memberikan gambaran visual tentang distribusi setiap fitur dalam dataset. Data HIS secara otomatis membuat histogram untuk semua kolom dalam dataset. Nah, ini memuat dataset. Data sama dengan PDRead CSV yang seperti tadi. Terus ini membuat histogram untuk melihat distribusi data, PLT figure peak size, data is, dan ini distribusi data untuk setiap variabelnya. Nah, ini histogramnya ada ID, area, bedroom, floors, dan price.
Nah, berikut ada penjelasan untuk masing-masing histogram. Yang pertama ada ID, itu histogram pertama menunjukkan distribusi dari kolom ID yang tampaknya berupa pengidentifikasi unik untuk setiap entry atau properti. Karena distribusinya seragam, kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah indeks unik tanpa relevansi terhadap prediksi harga rumah. Yang kedua ada area. Grafik ini memperlihatkan distribusi ukuran area properti. Terdapat variasi luas area properti dengan rentang yang tampaknya berkisar antara 1.000 hingga 5.000 satuan, mungkin dalam meter persegi atau kaki persegi. Distribusi cenderung merata dengan beberapa kategori area lebih sering muncul. Yang ketiga ada bedroom, kamar tidur. Jumlah kamar tidur berkisar dari 1 hingga 5. Jumlah kamar tidur yang paling sering adalah 3 dan 4. Sementara properti dengan 1, 2, atau 5 kamar tidur kurang umum. Yang keempat ada bedroom, kamar mandi. Distribusi kamar mandi berkisar antara 1 hingga 5 kamar mandi. Properti dengan 2 hingga 3 kamar mandi tampaknya paling umum, sementara properti dengan kamar mandi lebih banyak cenderung lebih jarang. Yang kelima ada floors. Instagram ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah memiliki 1 atau 2 lantai, dengan properti 2 lantai sedikit lebih sering dan jumlah lantai yang lebih banyak atau lebih sedikit jarang muncul. Yang keenam ada yearbook, tahun dibangun. Grafik ini menunjukkan variasi tahun pembangunan properti. Distribusi tampaknya bervariasi dengan jumlah yang cukup merata untuk setiap kelompok tahun. Yang ketujuh ada price, distribusi harganya. Histogram menunjukkan distribusi harga yang berkisar dari sekitar 100.000 hingga 1 juta. Kemungkinan satuan adalah dolar, tergantung konteks dataset. Terdapat sekitar 10 kelompok harga yang disajikan dalam interval yang sama. Secara visual tidak ada lonjakan harga yang signifikan, tetapi terlihat ada puncak puncak sedikit di sekitar rentang 600.000 secara keseluruhan. Distribusi harga terlihat cukup merata. Artinya rumah dengan harga dari kategori yang lebih murah hingga mahal memiliki jumlah yang cukup seimbang. Tidak ada pola distribusi yang sangat skewed, miring ke satu sisi, yang biasanya menunjukkan dominasi segmen harga tertentu. Variasi harga. Kisaran harga yang luas ini menunjukkan bahwa dataset mencakup properti dengan berbagai jenis, ukuran, dan mungkin lokasi yang berbeda, yang dapat mempengaruhi harga secara signifikan. Properti di kategori harga menengah sekitar 600.000 tampaknya lebih sering muncul dibandingkan dengan properti di rentang harga lebih tinggi atau lebih rendah. Yang keempat, penjelasan kesimpulan dari identifikasi pola dan distribusi data yang telah kita lakukan berdasarkan histogram tersebut. Histogram merupakan alat visual yang digunakan untuk menggambarkan distribusi dari data numerik dalam dataset. Berikut adalah deskripsi histogram berdasarkan struktur data dan deskripsi statistik yang telah disediakan. Berdasarkan histogram yang dihasilkan dari data tersebut, kita dapat menarik beberapa kesimpulan tentang pola dan distribusi yang ada. Pertama, distribusi harga dari data terlihat bahwa harga properti bervariasi cukup signifikan. Ada beberapa properti dengan harga tinggi, terutama di daerah dengan kondisi yang lebih baik, sedangkan properti dengan kondisi buruk cenderung memiliki harga yang lebih rendah. Yang kedua, kondisi dan lokasi. Properti yang berada di lokasi downtown dan dengan kondisi excellent cenderung memiliki harga yang lebih tinggi. Ini menunjukkan adanya permintaan yang lebih besar untuk properti di lokasi tersebut. Yang ketiga, ada jumlah kamar tidur dan kamar mandi. Properti dengan lebih banyak kamar tidur dan kamar mandi cenderung memiliki harga yang lebih tinggi, tetapi tidak selalu linear. Beberapa properti dengan jumlah kamar yang lebih sedikit tetapi berada di lokasi premium masih dapat memiliki harga yang kompetitif. Yang keempat ada area dan lantai. Ada pola bahwa properti dengan luas area yang lebih besar juga cenderung memiliki harga yang lebih tinggi, namun pengaruh jumlah lantai tidak sekuat faktor-faktor lainnya. Yang kelima ada pengaruh tahun dibangun. Tahun dibangun juga berperan. Properti yang lebih baru cenderung memiliki harga yang lebih tinggi. Tetapi ada beberapa pengecualian di mana properti yang lebih tua di lokasi strategis masih memiliki nilai tinggi. Secara keseluruhan, histogram menunjukkan bahwa faktor lokasi, kondisi, dan ukuran area menjadi variabel utama dalam menentukan harga properti. Sedangkan jumlah kamar dan lantai memberikan kontribusi yang
lebih kecil. Yang kelima ada pemeriksaan outlier dan missing values. Meskipun dataset ini tidak memiliki missing values, kita tetap bisa memeriksa outlier menggunakan box plot. Yang pertama, import libraries. Kita mengimpor pandas untuk manipulasi data, matplotlib, pyplot, dan seaborn untuk visualisasinya. Yang kedua, membuat data frame. Data diubah menjadi data frame untuk kemudahan analisis. Yang ketiga, box plot. Kita menggunakan SNS box plot untuk membuat box plot dari kolom price yang akan membantu kita mengidentifikasi outliers. Setelah menjalankan kode ini, box plot akan memberikan visualisasi dari data dari distribusi harga dan membantu dalam mengidentifikasi titik data yang mungkin merupakan outlier. Jika ada titik di luar whiskers box plot, itu dapat dianggap sebagai outlier. Kita membuat datasetnya, mengatur gayanya untuk seaborn, SNS set style weight grade. Pemeriksaan outlier menggunakan box plot, delta figure, SNS box plot, delta title, seperti ini box plotnya, tentang harganya. Yang pertama itu median, garis di dalam kotak ini. Garis di tengah kotak mewakili median nilai tengah harga rumah. Berdasarkan box plot ini, median berada di sekitar 600.000. Ini berarti setengah dari rumah dalam dataset memiliki harga di bawah angka ini, sementara setengah lainnya memiliki harga di atasnya. Yang kedua, kotak, interquartile range atau EQR. Kotak yang ada menunjukkan kuartil pertama, Q1, dan kuartil ketiga, Q3, yaitu batas 25% dan 75% dari data. Dalam kasus ini, harga rumah antara sekitar 400.000 dan 800.000 mencakup 50% dari seluruh properti dalam dataset. Dengan kata lain, sebagian besar rumah berada di rentang harga ini. Yang ketiga ada whiskers, garis vertikal di atas dan di bawah kotak. Garis whisker menggambarkan rentang minimum dan maksimum harga rumah tanpa memperhitungkan outlier jika ada. Whisker bagian bawah menunjukkan harga terendah yang mendekati 200.000, sedangkan whisker atas mendekati 1 juta. Tidak ada titik yang jelas menunjukkan outlier dalam plot ini, biasanya ditandai dengan titik di luar whisker. Yang keempat ada distribusi. Dari box plot ini, kita bisa melihat bahwa distribusi harga cukup simetris, tanpa bias yang jelas ke satu sisi, skewness, karena median berada di tengah kotak dan whisker terlihat seimbang di kedua sisi. Ini menandakan bahwa harga rumah tersebar merata di seluruh kisaran harga yang diwakili dalam dataset. Secara keseluruhan, box plot ini memberikan gambaran yang baik tentang variasi harga rumah dalam dataset. Dengan sebagian besar rumah berada dalam rentang harga 400.000 hingga 800.000 dan median mendekati 600.000. Ini memeriksa missing value-nya. Itu missing values df is null. Menampilkan jumlah missing values untuk setiap kolomnya. Nah, ini tidak ada. Jumlah missing values per kolomnya 0 semua. Importable mengimpor pandas untuk manipulasi data, membuat data frame, mengonversi data ke dalam format data frame, memeriksa missing values menggunakan is null sum untuk menghitung jumlah missing values setiap kolom. Menampilkan hasil, output akan menunjukkan jumlah missing values untuk setiap kolom. Setelah menjalankan kode, akan melihat bahwa tidak ada missing values di dataset, sehingga semua kolom akan menunjukkan nilai 0. Nah, ini nilainya 0 semua karena tidak ada missing values. Nah, ini menghitung EQR untuk kolom price. Nah, ini menghitung batas bawah dan atas untuk outliers, lower bound, upper bound, Q1 sama Q3, menghapus outliers. Nah, ini menampilkan data frame setelah menghapus outlier. Ini menampilkan data frame asli untuk perbandingannya. Ini data frame setelah menghapus outliersnya. Yang ini data frame aslinya.
Yang keenam, ada memeriksa korelasi antar fitur untuk melihat hubungan antar fitur. Kita dapat membuat heat map atau scatter plot untuk analisis korelasinya. Itu kita membuat data frame-nya, data PDR datasetnya, sini. Setelah itu mengonversi kolom kategorikal menjadi numerik jika diperlukan. Nah, seperti ini. Terus kita menghitung korelasinya. Terus mengatur gaya untuk seaborn. Ini untuk visualisasi matriks korelasi menggunakan heatmap, SNS heatmap correlation matrix. Not true, begini. Nah, ini untuk korelasi antar fiturnya, ada ID, area, bedroom, floors, yearbook, location, condition, garage, price. Di bawah ada penjelasannya. Penjelasan data core menghitung korelasi antar kolom, SNS heatmap memvisualisasikan matriks korelasi dengan warna yang menggambarkan kekuatan hubungan antar variabel. Pertama, import library mengimpor Panda, Seaborn, dan Matplotlib untuk manipulasi data dan visualisasi. Kedua, membuat data frame, mengonversi data menjadi format data frame. Ketiga, mengonversi kolom kategorikal, mengubah kolom garage, location, dan condition menjadi format numerik agar dapat dihitung dalam analisis korelasi. Keempat, menghitung korelasi menggunakan core untuk menghitung matriks korelasi antar fitur. Yang kelima, menampilkan matriks korelasi, menampilkan hasil matriks korelasinya. Yang keenam, ada visualisasi dengan heatmap, menggunakan Seaborn untuk memvisualisasikan matriks korelasi dengan heatmap. Setelah menjalankan kode, akan mendapatkan matriks korelasi serta visualisasi yang menunjukkan hubungan antara variabel dalam dataset. Korelasi yang mendekati 1 atau -1 menunjukkan hubungan yang kuat, sedangkan nilai mendekati 0 menunjukkan hubungan yang lemah. Kesimpulan dari proses memeriksa korelasi antar fitur, gambar ini menunjukkan peta korelasi antar fitur dalam bentuk matriks korelasi. Matriks ini menggambarkan hubungan antara berbagai fitur dalam dataset properti. Korelasi diukur dengan koefisien korelasi persen yang berkisar dari -1 hingga 1. Warna merah menunjukkan korelasi positif yang kuat, sedangkan warna biru menunjukkan korelasi negatif yang kuat atau tidak ada korelasi. Berikut adalah beberapa poin penting. Yang pertama, ada ID memiliki korelasi sangat rendah dengan fitur lainnya. Yang kedua, ada area memiliki korelasi positif sangat rendah dengan bedroom 0,05 dan floors 0,02. Yang ketiga, ada bedroom memiliki korelasi positif sangat rendah dengan area 0,05 dan floors 0,01. Yang keempat, ada bedroom memiliki korelasi positif sangat rendah dengan floors 0,03. Yang kelima, ada floors memiliki korelasi positif sangat rendah dengan price 0,06. Yang keenam, ada yearbook, location, condition, dan garage memiliki korelasi sangat rendah atau hampir tidak ada korelasi dengan fitur lainnya. Kesimpulannya, tidak ada korelasi signifikan antara fitur-fitur dalam dataset ini. Koefisien korelasi yang sangat rendah menunjukkan bahwa setiap fitur dalam dataset cenderung berdiri sendiri tanpa menunjukkan hubungan yang berarti dengan fitur lainnya. Dengan kata lain, tidak ada pola yang kuat atau hubungan linear yang ditemukan antara fitur-fitur tersebut. Ini bisa berarti bahwa dalam konteks dataset properti tersebut tidak ada fitur yang secara signifikan mempengaruhi atau terkait dengan fitur lainnya. Yang ketujuh, ada insight dan kesimpulan berdasarkan hasil EDA yang sudah dilakukan. Kita bisa menyimpulkan fitur-fitur yang paling signifikan berhubungan dengan prediksi harga rumah. Analisis korelasi dan distribusi data membantu kita untuk memahami pola yang ada. Berdasarkan hasil EDA, yang pertama, analisis korelasi. Tidak ada korelasi signifikan antara fitur-fitur dalam dataset. Semua fitur memiliki nilai korelasi yang sangat rendah, yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan linear yang kuat antar fitur. Yang kedua, ada distribusi data. Pola distribusi dari setiap fitur perlu diperhatikan secara individual. Misalnya, jika harga rumah didistribusikan secara normal atau memiliki skewness tertentu, itu bisa memberikan wawasan tentang penyebaran data. Yang ketiga, ada signifikansi fitur. Dalam konteks ini, setiap fitur seperti area, bedroom, dan lainnya tampaknya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga rumah. Ini menunjukkan bahwa variabel-variabel ini mungkin tidak cukup untuk memprediksi harga rumah secara akurat tanpa mempertimbangkan faktor lainnya.
Yang keempat, ada interpretasi data. Meskipun tidak ada korelasi kuat yang ditemukan, penting untuk melihat bagaimana fitur-fitur ini dapat dikombinasikan atau ditransformasikan untuk mungkin menemukan pola yang lebih kompleks yang tidak terdeteksi dengan analisis korelasi sederhana. Kesimpulannya, analisis ini membantu memahami bahwa fitur-fitur saat ini mungkin tidak cukup untuk membuat prediksi yang akurat tanpa tambahan fitur atau metode analisis yang lebih canggih. Mungkin diperlukan lebih banyak data atau pendekatan analitik lainnya untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam. Ini membuat dataset lagi. Ini mengonversi kolom kategorikal menjadi numerik. Ini mengambil korelasi dengan price dan mengurutkannya. Ini membuat bar plot untuk fitur yang paling signifikan. Nah, ini fitur signifikan terhadap harga rumah. Ini korelasi. Ini fitur. Kesimpulan dari analisis visualisasi dan korelasi, gambar tersebut merupakan grafik batang yang menunjukkan fitur-fitur yang paling signifikan dalam mempengaruhi harga rumah. Pada sumbu X terdapat berbagai fitur seperti floor, shear bolt, garage area, bedroom, location, condition, bedroom, dan ID. Sedangkan pada sumbu Y terdapat nilai korelasi dari masing-masing fitur terhadap harga rumah. Berikut ada beberapa poin penting. Yang pertama, ada floors memiliki korelasi positif tertinggi sekitar 0,05. Kedua, ada yearbout, garage area, bedroom, location, condition, dan bedrooms memiliki korelasi positif yang sangat rendah. Yang ketiga, ada ID memiliki korelasi negatif sekitar min 0,02. Meskipun floors memiliki korelasi tertinggi, nilai tersebut tetap sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada fitur yang memiliki hubungan linear yang kuat dengan harga rumah dalam dataset ini. Implikasi untuk model prediksi. Dengan tidak adanya korelasi yang signifikan antara fitur-fitur dalam dataset, ada beberapa implikasi penting untuk model prediksi. Yang pertama, model linear kurang efektif. Model seperti regresi linear mungkin tidak efektif karena mereka mengandalkan hubungan linear antara fitur dan target atau harga rumah. Yang kedua, ada pendekatan non-linear. Pertimbangkan model non-linear seperti pohon keputusan, random forest, atau gradient boosting yang bisa menangkap hubungan non-linear antara fitur. Yang ketiga, ada fitur baru. Mungkin perlu menambahkan fitur baru atau mengubah fitur yang ada. Contohnya, interaksi antara fitur atau penggabungan beberapa fitur bisa lebih representatif. Yang keempat, ada fitur engineering, menerapkan teknik rekayasa fitur yang lebih lanjut seperti PCA untuk mengurangi dimensi data dan menemukan fitur-fitur yang lebih relevan. Kelima, ada data eksternal, menambahkan data eksternal yang mungkin berpengaruh pada harga rumah seperti data ekonomi, lingkungan, atau fasilitas publik. Yang keenam, ada validasi model, menggunakan teknik validasi yang kuat seperti cross validation untuk memastikan model tidak overfitting. Tanpa korelasi yang kuat antar fitur, pendekatan analisis yang lebih kompleks dan inovatif akan diperlukan untuk membangun model prediksi yang akurat. Berikut adalah temuan utama dari analisis eksplorasi data atau EDA pada dataset harga rumah yang telah diberikan. Temuan utama EDA yang pertama, korelasi rendah. Tidak ada korelasi yang signifikan antara fitur-fitur dalam dataset dengan harga rumah. Setiap fitur memiliki koefisien korelasi yang sangat rendah, yang berarti tidak ada hubungan linear yang kuat dengan harga rumah. Yang kedua, ada distribusi data. Distribusi data dari setiap fitur perlu ditinjau lebih lanjut. Misalnya, distribusi harga rumah bisa memberikan wawasan tentang penyebaran data dan membantu dalam memilih model yang sesuai. Ketiga, ada fitur signifikan. Tidak ada fitur yang secara individual menunjukkan pengaruh signifikan terhadap harga rumah. Artinya, prediksi harga rumah mungkin memerlukan kombinasi dari beberapa fitur atau penggunaan metode analisis yang lebih kompleks. Yang keempat, kompleksitas hubungan. Hubungan antar fitur mungkin lebih kompleks dari yang terlihat dan bisa melibatkan interaksi nonlinear yang tidak terdeteksi melalui analisis korelasi sederhana. Temuan ini menunjukkan bahwa untuk memprediksi harga rumah dengan akurat diperlukan pendekatan yang lebih canggih termasuk penambahan fitur baru, penerapan model nonlinear, dan teknik rekayasa fitur yang lebih lanjut. Implikasi yang pertama, model prediksi dengan korelasi rendah antar fitur. Model linear seperti regresi mungkin kurang efektif. Model linear seperti random forest
atau gradient boosting bisa lebih mampu menangkap hubungan kompleks. Kedua, ada fitur engineering, tidak ada fitur yang dominan. Berarti fitur tambahan atau kombinasi fitur, interaksi fitur. Mungkin diperlukan teknik seperti PCA bisa membantu menemukan fitur yang lebih bermakna. Ketiga, ada penambahan data, tambahkan data eksternal yang mungkin berpengaruh seperti data ekonomi, lingkungan, atau fasilitas umum di sekitar. Keempat, ada validasi model, menggunakan metode yang keempat, ada validasi model, menggunakan metode validasi yang kuat seperti cross-validation untuk memastikan model tidak overfitting dan memiliki generalisasi yang baik. Dengan strategi ini, kita bisa lebih memahami dan memprediksi harga rumah dengan lebih baik meskipun hubungan antar fitur tidak begitu jelas. Rekomendasi untuk analisis lanjutan: mengumpulkan data tambahan untuk meningkatkan akurasi model, menerapkan teknik analisis yang lebih kompleks untuk memahami interaksi antara fitur-fitur, mengidentifikasi variabel tambahan yang mungkin mempengaruhi harga seperti aksesibilitas transportasi dan kedekatan dengan fasilitas umum. Dengan temuan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor kunci yang berkontribusi dengan harga rumah yang dapat digunakan untuk strategi investasi dan pengembangan properti yang lebih efektif. Berikut adalah penerapan hasil analisis eksplorasi data atau EDA dalam konteks yang lebih lanjut berdasarkan dataset harga rumah yang telah dianalisis. Penerapan hasil EDA dalam konteks lebih lanjut. EDA adalah langkah penting dalam pemahaman dataset, termasuk dalam konteks house price prediction. Hasil dari EDA memberikan wawasan yang bisa digunakan untuk memperbaiki model prediksi, menghindari masalah potensial, serta memanfaatkan informasi yang tersedia dengan lebih baik. Berikut adalah penerapan hasil EDA. Yang pertama, ada identifikasi fitur yang relevan. Yang kedua, ada penanganan data hilang atau missing values. Yang ketiga, ada pendeteksian dan penanganan outlier. Yang keempat, ada fitur engineering, rekayasa fitur. Yang kelima, ada penanganan fitur kategorikal. Yang keenam, ada transformasi fitur. Yang ketujuh, ada pemilihan model yang sesuai. Yang kedelapan, ada handling multikolinearitas. Yang kesembilan, ada segmentasi atau clustering. Yang ke-10 ada cross-validation dan model evaluation. Kesimpulannya, hasil EDA sangat penting untuk mempersiapkan dan membersihkan dataset prediksi harga rumah. Proses ini melibatkan pemilihan fitur penting, penanganan data hilang, outliers, rekayasa fitur, serta menentukan model yang sesuai. Dengan EDA yang baik, model prediksi harga rumah akan lebih akurat dan efisien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.